Selamat sore Sobat Prestasi dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Nur Fajar sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota jenjang SMA tahun 2022 bidang Geografi. Pada sore hari ini telah hadir bersama kita semua Kak Aji Wijaya SSI selaku juri OSN bidang Geografi. Selamat sore Kak Aji. Mas sore Zaki, salam kenal. Semoga Kak Aji tetap diberikan kesehatan dan semangat nih untuk menemani Sobat Prestasi di rumah dalam kegiatan ini selama 30 menit ke depan. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar disilakan kepada Kak Aji untuk memberikan pengarahan terkait OSN tingkat Kabupaten bidang Geografi. Selamat sore Sobat Prestasi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi teknis Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten atau kota bidang geografi tahun 2022. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Di OSN ini secara umum diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu WNI, kemudian berminat dan memenuhi syarat minimal pengetahuan, mendapat persetujuan dari orang tua atau wali, hanya bisa mengikuti satu bidang sains dan diusulkan oleh kepala sekolah, bukan medalis emas pada bidang sains yang sama, bukan peserta Olimpiade Sains Internasional pada bidang sains yang sama, medalis OSN bersedia mengikuti pelatnas, kemudian menyetujui fakta integritas pelaksanaan OSNK, OSNP, dan OSN pada aplikasi Olimpiade, status kepesertaan mengikuti keputusan Dinas Pendidikan Provinsi, memenuhi KKM seluruh mata pelajaran, mampu mengoperasikan komputer, dan tidak terlibat dan atau memakai narkoba. Dalam OSN ini, merupakan tahapan OSN tingkat kota ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian Olimpiade Sains tingkat internasional. Pada tahapan awal ini, para peserta akan mengikuti seleksi di level kabupaten atau kota, di mana selanjutnya akan dilaksanakan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi untuk yang berhasil lolos, kemudian dilanjutkan lagi untuk Olimpiade Sains Nasional, yaitu tingkat nasional, dan selanjutnya akan diadakan pelatnas untuk pemilihan Olimpiade Sains tingkat internasional. Jadi, perjalanan Olimpiade ini pada akhirnya adalah untuk menentukan para peserta yang akan mewakili Indonesia di Olimpiade Sains tingkat internasional. Dalam hal ini untuk bidang geografi adalah International Geography Olympiad. Untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten atau kota tahun ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022 khusus bidang geografi, di mana simulasinya akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Mei 2022. Berikut ini untuk rinciannya, untuk simulasi OSNK dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 18 sampai 19 Mei 2022 pada pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk OSN-nya atau pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pada pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Petunjuk umum yang harus diperhatikan oleh para peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten atau kota tahun 2022 bidang geografi. Yang pertama adalah peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Kemudian, peserta wajib membawa kartu peserta atau identitas yang digunakan untuk mengerjakan soal nantinya. Kemudian yang ketiga, peserta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling pinjam-meminjam alat tulis dengan peserta lain. Kemudian yang keempat, peserta dilarang membawa alat komunikasi atau gawai ke dalam ruang tes. Yang kelima, peserta berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal. Keenam, peserta mengerjakan soal sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Ketujuh, peserta melakukan login pada aplikasi ANBK menggunakan username dan password yang telah dibagikan. 8. Peserta mengecek kesesuaian identitas yang tampil pada layar monitor dan kartu peserta atau login. 9. Peserta mengetik nama dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, peserta akan memasukkan token dan bersiap untuk mengerjakan tes sesuai waktu yang disediakan. Selanjutnya, peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan jika ada hal-hal yang tidak jelas saat pengerjaan tes. Kemudian yang berikutnya, peserta dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada jawaban butir soal. Selanjutnya, peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama, berdiskusi, melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang dicurigai atau diduga melakukan kerjasama. Peserta yang melakukan kecurangan akan langsung didiskualifikasi. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas hendak memberitahukan kepada para peserta yang ingin ke toilet sebelum dilakukan tes agar tidak mengganggu selama pengerjaan
tes. Selanjutnya, peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain. 18. Peserta mengklik tombol kembali ke halaman login setelah menyelesaikan tes. Aplikasi tes akan berhenti secara otomatis apabila waktu tes telah selesai. Petunjuk khusus, jumlah soal yang diberikan pada Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten atau kota bidang geografi sebanyak 100 butir soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Pada soal-soal tersebut memiliki penilaian diantaranya untuk jawaban benar akan diberikan poin +3, untuk jawaban salah akan diberikan poin -1, apabila tidak menjawab atau jawaban kosong akan diberikan nilai 0. Waktu total yang diberikan untuk menyelesaikan 100 soal tersebut adalah sebanyak 180 menit atau 3 jam. Selama pengerjaan soal, peserta diperkenankan menggunakan kalkulator saintifik. Peserta dilarang menggunakan kalkulator smartphone atau kalkulator lain selain kalkulator saintifik. Kelima, peserta hanya bisa menyelesaikan soal apabila tombol selesai di akhir soal sudah menyala atau setelah habis waktu pengerjaan soal. Berikut tata cara pengerjaan soal. Yang pertama, peserta melakukan login untuk masuk ke sistem pengerjaan soal. Pada laman ini, peserta diwajibkan untuk memasukkan username atau password yang telah disediakan. Selanjutnya, setelah para peserta berhasil untuk melakukan login, peserta akan mengisi biodata diri dengan benar dan sesuai untuk konfirmasi data peserta. Pada laman ini, peserta akan memasukkan data yaitu nama peserta, tanggal lahir, dan token. Untuk token akan diberikan sesaat sebelum tes akan dimulai. Yang ketiga, setelah peserta berhasil konfirmasi data peserta, kemudian peserta mulai mengerjakan soal dengan klik tombol mulai pada laman berikut. Yang keempat, peserta mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Sesaat setelah peserta berhasil melakukan atau mengklik tombol mulai, akan muncul tampilan soal seperti berikut. Pada laman soal tersebut dapat diperhatikan beberapa fitur yang akan sangat berguna dalam pengerjaan soal. Yang pertama ada nomor soal yang menunjukkan posisi soal yang dikerjakan pada nomor berapa, kemudian ukuran font yang bisa diatur ukurannya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian untuk opsi jawaban di sini terdapat 5 pilihan A sampai E, kemudian di bagian pojok kanan atas itu ada daftar soal yang bisa teman-teman klik nantinya. Kemudian ada bagian informasi sisa waktu yang menunjukkan waktu yang tersisa yang bisa teman-teman untuk mengerjakan soal. Kemudian direksi soal atau petunjuk untuk lanjut ke soal berikutnya atau untuk kembali ke soal sebelumnya. Selain itu di bagian tengah tersebut ada tombol ragu-ragu, yaitu disediakan untuk menandai soal-soal yang teman-teman masih ragu-ragu dalam pengerjaannya. Kemudian dalam pengerjaan soal nanti, pemilihan jawaban bisa dilakukan dengan menggunakan mouse, di mana peserta dapat mengklik jawaban yang dirasa benar pada opsi yang telah disediakan, atau peserta juga dapat melakukannya dengan mengetik huruf A, B, C, D, atau E pada laman soal tersebut. Kemudian pada bagian daftar soal, teman-teman bisa lihat sendiri, ada beberapa warna yang berbeda pada setiap kolom soal, di mana warna hitam menunjukkan soal yang sudah dijawab, kemudian warna biru menunjukkan soal yang sedang teman-teman buka, kemudian yang berwarna putih itu adalah soal yang belum dijawab oleh teman-teman, dan warna yang kuning itu adalah soal yang ditandai ragu-ragu oleh teman-teman. Setelah teman-teman menyelesaikan pengerjaan soal, akan dilakukan konfirmasi tes sebanyak 3 kali oleh teman-teman, seperti pada layar berikut. Konfirmasi pertama, konfirmasi kedua, dan kemudian pada konfirmasi ketiga, teman-teman akan disajikan tampilan seperti berikut, yaitu ada tombol selesai tes dan tombol kembali. Lanjut. Berikutnya adalah tampilan apabila teman-teman sendiri memilih tombol kembali. Apabila teman-teman memilih selesai, akan muncul laman seperti ini. Akan tampilan seperti ini ya. Jadi konfirmasi tes dan menunjukkan bahwa teman-teman akan diarahkan kembali ke halaman login.
Lanjut. Apabila teman-teman sudah menyelesaikan soal, maka tampilan login akan seperti ini. Ada tulisan bahwa Anda sudah menyelesaikan tes. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas dan butuh untuk diklarifikasi, dapat menghubungi narahubung di kontak berikut atau bisa langsung bertanya di grup Telegram. Sebagai tambahan, pelanggaran dan sanksi untuk peserta apabila terdapat peserta yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan kategorinya. Dengan kategori terberat yaitu peserta akan langsung didiskualifikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi teknis ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya nih yang sangat komprehensif Kak Aji. Semoga teman-teman Sobat Prestasi semua bisa menyimak dengan baik ya. Nah, tapi nih untuk lebih meningkatkan pemahaman teman-teman Sobat Prestasi sekalian mengenai teknis pelaksanaan OSN bidang geografi ini, aku punya beberapa pertanyaan nih untuk Kak Aji. Mungkin aku bacain yang pertama dulu kali ya. Nah, jadi apakah ada nggak sih kebijakan atau peraturan-peraturan baru yang berbeda nih dari pelaksanaan OSN geografi tahun sebelumnya? Oke, saya jawab ya Zaki. Jadi untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten atau kota bidang geografi tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada perubahan kebijakan dalam tes khususnya ya. Jadi mungkin yang membedakan dengan bidang lain di sini adalah bahwa dalam opsi jawaban di pilihan ganda itu nanti tetap jadi untuk jawaban benar itu nilainya +3, untuk jawaban yang salah itu -1, dan jawaban yang tidak dijawab atau kosong itu akan diberikan poin 0, dan itu sama dengan tahun sebelumnya. Oke, jadi bisa di-note nih Sobat Prestasi, kalau misalkan untuk bidang geografi tidak ada perubahan yang berarti ya, terkhusus dari segi pengerjaan dan penilaian sama seperti tahun sebelumnya. Nah, mungkin ada juga nih banyak teman-teman Sobat Prestasi yang penasaran, ada nggak sih kira-kira kisi-kisi atau silabus terkait materi OSN bidang geografi ini yang bisa diakses, atau mungkin Kak Aji sendiri ada masukan atau ada saran gitu untuk Sobat Prestasi sekalian untuk mempelajari materi apa sih untuk mempersiapkan OSN geografi ini? Untuk silabus sendiri dari bidang geografi itu untuk Olimpiade Sains Nasionalnya mengacu pada materi International Geography Olympia, jadi teman-teman bisa akses di webnya untuk mengetahui apa saja materi-materi yang akan diujikan di Olimpiade Sains Nasional ini. Jadi dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional itu mengacu ke materi tersebut, seperti itu. Oke, jadi ini teman-teman kalau yang penasaran, jadi Kak Eji udah bilang nih kalau misalkan kita OSN bidang geografi itu mengikuti standar dari International Geographic Olympiad. Jadi teman-teman bisa akses silabusnya di web IGO ya Kak? Ya, Berarti. betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah bidang geografi itu wajib untuk menyertakan surat tidak buta warna? Dan jika memang wajib menyertakan, gimana sih cara ngumpulinnya? Apakah nanti dibawa ke ruang ujian atau diupload di sebuah web atau bagaimana Kak? Untuk bidang geografi sendiri tidak mewajibkan surat tidak buta warna ya. Jadi selama tes itu nanti jadi soal-soal yang bidang geografi ini tidak terlalu main terlalu dalam ya. Jadi dalam membedakan warna. Jadi maksudnya di sini adalah lebih ke analisis dan mendalami soalnya, seperti itu sih. Jadi tidak wajib untuk menyertakan surat tidak buta warna. Oke, jadi ini teman-teman, sekali lagi aku bilang ya, kalau misalkan OSN bidang geografi tidak wajib menyertakan surat tidak buta warna karena memang soal-soalnya sendiri tidak banyak yang berwarna-warni ya, jadi lebih Iya, betul. menekankan kepada analisis teman-teman dan pengetahuan teman-teman akan pengetahuan seputar geografi. Nah, mungkin sebagai penutup sesi tanya jawab kita nih Kak, Kakak punya pesan atau tips and trick lah untuk peserta, untuk sobat-sobat prestasi sekalian yang ingin mengikuti OSN bidang geografi ini. Apakah misalkan mesti banyak belajar hitungan atau banyak teorinya atau kayak gimana nih Kak? Mungkin saran dari saya sendiri untuk bidang geografi ini kan karena materinya lumayan banyak ya, jadi teman-teman mungkin bisa belajarnya dicicil gitu, jadi bertahap, jadi tidak langsung
menjelang lomba itu teman-teman baru mau memulai semuanya gitu. Jadi benar-benar harus dicicil dan emang untuk strateginya sendiri sih sebenarnya teman-teman perkuatlah di konsepnya ya. Jadi ketika konsep itu diputar balikan, teman-teman masih bisa untuk memahami maksud soal tersebut. Nanti kemudian saat tesnya sendiri, teman-teman bisa bijak dalam menjawab soal ya, karena di sini itu ada perbedaan nilai gitu kan, poin setiap soal. Apabila dia benar kan dia +3, kemudian salah dia -1 atau tidak dijawab dia 0. Jadi sebijaksana mungkin bisa teman-teman menilai lah nanti waktu pengerjaan soal itu mana nih yang teman-teman kira-kira ragu-ragu. Jadi teman-teman mungkin bisa pertimbangkan ulang dalam menjawab soal. Kemudian juga untuk soal perhitungan sendiri teman-teman sebenarnya tidak terlalu ini ya. Jadi untuk perhitungan sendiri tidak terlalu sulit, tapi teman-teman harus teliti sih dalam memasukkan angka ya, karena lumayan fatal sih kalau misalnya salah memasukkan angka. Seperti itu sih. Untuk yang paling penting lagi adalah karena ini geografi ya, jadi kita harus sangat sensitif terhadap aspek spasial. Jadi aspek spasial itu adalah aspek ruangan yang sangat ditekankan di analisis pertanyaan-pertanyaan geografi. Jadi tidak cukup dengan memahami peta saja, tapi teman-teman bisa memahami aspek spasial itu dengan banyak membaca studi kasus seperti itu. Ini penting banget sih, kayak satu lagi kayak banyak-banyak update berita-berita terkini. Jadi siapa tahu berita terkini itu memberikan insight lah untuk teman-teman menambah wawasan. Oke, makasih banyak Kak. Jadi yang bisa aku highlight nih, berarti kita jangan SKS ya Kak belajarnya. Jadi dicicil sejak lama nih, karena memang banyak materi geografi itu lumayan banyak ya. Dan tadi juga kita juga mesti bijak dalam menjawab soal, karena geografi ini ada sistem +3 -1 ya. Jadi memang mesti hati-hati dalam menjawab soal. Dan untuk soal hitungan tadi, teman-teman mesti teliti untuk memasukkan angka, karena mungkin salah sedikit, kalau misalkan angkanya beda sedikit jadi salah jawabannya. Terakhir, teman-teman juga bisa menekankan masalah aspek spasial dan juga update nih terhadap berita-berita terkini. Siapa tahu ternyata masuk ke dalam soal-soal OSN bidang geografi. Oke, nah mungkin sesi tanya jawab ini jadi penutup nih Kak atas sosialisasi OSNK bidang geografi ini. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Aji yang telah menyampaikan arahan dan informasi. Semoga Sobat Prestasi sekalian menjadi lebih paham atas teknis pelaksanaan OSNK bidang geografi jenjang SMA tahun 2022. Saya selaku moderator, pamit undur diri, tetap semangat dalam mempersiapkan perlombaannya Sobat Prestasi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,